Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Iqbal dan saya memaparkan tentang metode tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi merupakan sebuah karya Imam An-Nasafi yang diuraikan dengan bahasa yang ringkas namun tidak mengurangi keluasan makna dan panjang namun tidak membosankan. Penulisannya mengumpulkan dalamnya unsur-unsur i'rab dan qiraat, memasukkan unsur-unsur balaghah, badi' serta makna-makna yang mendalam yang disadur dalam tafsir Al-Kasyaf. Kemudian juga memuat tanya jawab yang ditulis oleh Zamakhsyari namun dengan metode yang tidak sama. Buku ini terdiri dari 4 juz dalam 2 jilid yang diterbitkan di Beirut pada tahun 2008. Jilid 1 terdiri dari surah Al-Fatihah sampai Al-Isra, sedangkan jilid kedua dimulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Buku tafsir ini pernah diringkas oleh Syekh Jainuddin Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Ibnu Al-Aini dalam menulis sebuah karya, termasuk dalam menafsirkan Al-Quran. Setiap penulis tentu mempunyai metode dan kecenderungan tersendiri. Begitu juga halnya yang Imam An-Nasafi menafsirkan Al-Quran. Beliau tidak terlepas dari salah satu metode yang telah ditetapkan oleh para ulama tafsir. B. Metode tafsir An-Nasafi. Yang pertama yaitu tafsir bi al-Ma'sur. Penggunaan tafsir bi al-Ma'sur dalam kitab ini dapat dilihat dari penafsiran Imam An-Nasafi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Terkadang juga mengambil hadis Nabi, juga dengan mengukir riwayat para sahabat serta tabi'in untuk penafsiran suatu ayat dari surat tertentu. Dalam mukadimah tafsirnya, Imam An-Nasafi menegaskan bahwa beliau mengambil sumber sebagai rujukan tafsirnya dari perkataan-perkataan Ahlul Sunnah wal Jamaah serta tidak sedikit pun memakai perkataan-perkataan Ahlul Bid'ah atau kebatilan. Selain itu, beliau juga menyadur dari tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya. Penafsiran ayat dengan ayat, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan metode ayat lainnya dari ayat-ayat Al-Quran. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan kata dalam ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat lainnya dalam surah yang sama ataupun berbeda, atau mencari makna kandungan ayat yang sedang ditafsirkan dengan melihat pada ayat dan surat yang lain dari Al-Quran. Hal ini dilihat dari ketika Imam An-Nasafi menafsirkan surat Al-Imran ayat 179 yang artinya Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik, dan Allah sekali-sekali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Dia menafsirkan bahwa Allah lah yang telah mengutus para rasul dan memberikan wahyu kepadanya, yang dengan wahyu tersebut Allah memberikan kepada mereka hal-hal yang gaib. Hal-hal gaib itu diketahui atas pemberitahuan Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Ini merupakan hujah bagi kelompok batiniyah yang sering mengatakan hal-hal gaib terkait imam mereka. Jika mereka tidak menetapkan kenabian bagi imam mereka, maka mereka telah menyalahi ayat ini. B. Penafsiran ayat dengan hadis Nabi. Penggunaan hadis sebagai sumber penafsiran merupakan suatu hal yang sangat penting dari tafsir ini. Bahkan Imam An-Nasafi telah berusaha keras dengan menyeleksi terlebih dahulu kualitas hadis yang akan dimasukkannya, sehingga diharapkan tidak ada lagi hadis dhaif yang dipakai dalam penafsirannya. Di antara contoh hal di atas ialah ketika Al-Nasafi menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 2
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ketika menafsirkan la raiba fihi hudal lil muttaqin, Imam An-Nasafi berkata, hakikat keraguan itu adalah kerisauan dan kebenaran jiwa. Dalam hal ini Nabi bersabda yang artinya, karena sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. C. Penafsiran ayat dengan perkataan sahabat. Dalam penafsirannya, Imam An-Nasafi juga menguraikan menggunakan sumber perkataan para sahabat, yaitu ketika tidak menemukan penjelasan dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Contoh ialah dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah mau terima taubat bagi maafnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa perkataan yang paling dicintai oleh Allah ialah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kita. Di penafsiran ayat berdasarkan perkataan tabi'in. Selain menjadikan perkataan sahabat sebagai sumber dalam penafsiran, Imam An-Nasafi juga menggunakan perkataan tabi'in, yaitu apabila beliau tidak menemukan penjelasan Al-Quran, hadis ataupun perkataan sahabat. Contoh terlihat ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 1. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awla kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Yang artinya, terimalah kamu pada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang-orang pertama kafir padanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Dalam penafsiran potongan ayat Tamanan qalila, beliau mengutip pandangan Hasan Al-Basri yang mengatakan dunia dan segala isinya. Imam An-Nasafi menafsirkan penggalan ayat tersebut dengan pendapat Hasan Al-Basri ini. Yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'i. Imam An-Nasafi memberikan keluasan pada akal pikirannya dalam melakukan penafsiran. Ra'yu pribadinya tersebut beliau sisipkan secara mahir dan teliti serta disusun dengan kata yang ringkas untuk memperluas analisis tafsirnya. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya argumentasi Imam An-Nasafi yang dikembangkan dalam menjelaskan ayat banyak menggunakan dalil akli atau rasional. C. Corak penafsiran. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, An-Nasafi sebenarnya tidak memiliki kecenderungan khusus menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak. Misalnya corak fikih, corak lugawi, atau falsafah dan lain sebagainya. Namun mengandung segala unsur yang mungkin berkaitan dari setiap ayat yang ditafsirkannya. Hal ini barangkali adalah konsekuensi dari metode tafsir tahlili yang ditempuh oleh Imam An-Nasafi dalam tafsirnya ini. Namun setidaknya ada beberapa corak yang bisa diidentifikasi dari pembacaan terhadap penafsiran Imam An-Nasafi dan tafsirnya. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Mengandung corak fikih. Hal ini disimpulkan sebagai salah satu corak dari penafsiran Imam An-Nasafi adalah karena memang ada kebanyakan kesempatan beliau memang banyak mengulas persoalan hukum, yaitu pada ayat hukum atau ayat al-ahkam yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini beliau terkadang mengutip berbagai pandangan imam mazhab lalu memilih kecenderungannya kepada salah satu mazhab tersebut. Yang kedua itu mengandung corak ilmi. Tafsir ini mengandung corak ilmi karena penafsiran di dalamnya banyak memberi perhatian pada ayat-ayat kauniyah atau alam semesta yang ada dalam Al-Quran dan mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Saat menjumpai ayat kauniyah, Imam An-Nasafi tidak melewatkannya
begitu saja. Beliau memberikan penjelasan yang panjang lebar mengenai ayat ini. Yang ketiga yaitu mengandung corak logawi. Pendekatan bahasa merupakan suatu hal yang mendasar dalam penafsiran. Hal ini dikarenakan pemahaman yang akan dibangun tidak bisa dilepaskan dari tradisi gramatika kebahasaan Arab. Selain itu, Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab, tentu saja tidak langsung memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan pemahaman seluk-beluk bahasa Arab itu sendiri. Di pandangan ulama terhadap tafsir Imam An-Nasafi. Tafsir Imam An-Nasafi begitu banyak mendapat perhatian dari beberapa ulama tersebutnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya yang memberi komentar terhadap tafsir ini. Bahkan ada yang meringkas dan memberikan catatan pinggir terhadapnya. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa tafsir An-Nasafi ini merupakan saduran dari dua buku tafsir terdahulu, yaitu tafsir Al-Kashaf karya Imam Al-Zamakhsyari dan tafsir Al-Baydawi karya Imam Al-Baydawi. Bahkan ada juga yang mengatakan tafsir An-Nasafi merupakan ringkasan dari dua tafsir tersebut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Al-Nasafi hanya mendirikan kedua tafsir tersebut sebagai pedoman, sehingga ia mengambil dari keduanya segala hal yang sangat baik, seperti gaya bahasa, perbedaan pendapat ulama, pengertian yang mendalam, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa tanggapan para ulama terhadap tafsir An-Nasafi. Yang pertama yaitu Dr. Mani Abdul Al-Harim Mahmud mengatakan bahwa orang yang memperhatikan tafsir ini, ia akan menemukan pemahaman yang kritis, pengalamannya yang sangat mumpuni, analisa yang sangat luas, serta kebaikan dari penelaahannya. Dua, Saiful Amin Ghafur mengatakan Imam Al-Nasafi mempunyai sikap yang tegas terhadap penyimpangan penafsiran Al-Quran. Sikap tegasnya jelas sekali ketika mengoreksi tafsir Al-Kashaf, juga buku-buku yang beraliran Mu'tazilah. Sampai sinilah penjelasan saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.